Saudara-saudara mahasiswa baru Fakultas Hukum S1, perkenalkan saya Dr. Renhalemken Ginting SHMH yang akan mengajar PIH, ya, salah satu dosen PIH, ya. Oleh karena itu, dalam tatap muka yang pertama ini itu adalah perkenalan sama silabi. Saudara-saudara, PIH untuk S1 itu ada 4 SKS sehingga kita tatap mukanya 2 kali, ya. Kemudian nanti kalau 4 SKS itu berarti kita 32 kali pertemuan, ya. 15 kali pertemuan itu ujian UTS, 15 kali lagi pertemuan itu ujian akhir semester, ya. Ya, PIH ini merupakan mata kuliah dasar bagi Fakultas Hukum sehingga SKS-nya sampai 4, ya. Oleh karena itu untuk silabi, ya, saya akan sebutkan beberapa buku dulu yang bisa kalian baca, ya. Banyak sekali bukunya PIH ini, tapi nanti kita ambil aja satu. Yang pertama, Pengantar Ilmu Hukum Van Apeldoorn, ya. Yang kedua, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia dari Kansil. Yang ketiga, Pengantar Ilmu Hukum dari Saleh Jindang. Yang keempat, Ilmu Hukum dari Sacipto Raharjo, ya. Yang kelima, Pengantar Hukum Indonesia dari Abdul Jumali. Yang keenam, Konvensi Ketatanegaraan Bagin Manan. Yang ketujuh, Pengantar Teori Hukum Hans Kelsen. Lalu yang kedelapan, Teori Hukum dari H.E.O.C. Salman. Lalu yang kesembilan, Sistem Hukum Indonesia dari Supomo. Yang 10, Pokok-pokok Hukum Perdata dari Subekti. Kemudian 11, Hukum Dagang Indonesia dari Sukardono. Lalu Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara dari Jimli Asidiki. Yang ke-13, Pengantar Hukum Administrasi Negara dari Philippus Haim John. Yang ke-14, Bab-bab tentang Penemuan Hukum dari Sudikno Martokusumo. Yang ke-15, Penemuan Hukum Hadat dari Van Vollenhoven. Saudara-saudara, ini semuanya buku bisa dibaca, ya, terserah kalian. Tapi saya akan mengambil satu buku, Pengantar Ilmu Hukum dari Profesor Dr. Peter Mahmud Marzuki SH MS LLM, ya. Nanti silabi juga saya dasarkan atas itu. Oleh karena itu, saudara-saudara, dalam silabi ini pertama kali diperkenalkan definisi hukum, pengantar ilmu hukum, apa definisinya, ya. Jadi PIH itu definisinya apa. Lalu yang kedua, ruang lingkup ilmu hukum. Lalu yang ketiga, konsep hukum, konsep dasar tentang hukum, ya. Yang kelima itu hakikat manusia. Yang keenam, manusia sebagai zoon politikon. Yang ketujuh, kedudukan manusia dalam masyarakat. Yang kedelapan, hukum sebagai subsistem dalam sistem masyarakat. Yang sembilan, ajas-ajas hukum. Yang 10, kaidah-kaidah hukum. Yang 11, norma-norma hukum. Yang ke-12, sumber hukum. Yang ke-13, sumber hukum material. Yang ke-14, sumber hukum formil. Kemudian yang ke-15, hak dan kewajiban. Yang ke-16, subjek dan objek hukum. Ke-17, perbuatan hukum. Ke-18, peristiwa hukum. Ke-19, hubungan hukum. 20, akibat hukum. 21, lembaga hukum. Kemudian 22, hukum tertulis dan tidak tertulis. 23, hukum privat dan hukum publik.
Ya, hukum privat sendiri 23, 24 hukum publik. Yang ke-25 hukum nasional dan hukum internasional. 26 pengertian sistem hukum dan ruang lingkupnya. 27 sistem hukum, substansi hukum. 28 struktur hukum dan budaya hukum. 29 konvensi civil law system. 30 common law system, ya. Lalu yang ke-31 ajas legisme, aliran legisme, ya. Kemudian aliran rights finding. Ke-30 pengertian hukum alam dan positivisme, ulterianisme. Yang ke-31 mazhab sejarah. 32 social jurisprudence, ya. Sebenarnya masih banyak lagi, nanti kita bagi dalam tapi yang masih menjadi ruang lingkupnya itu tadi berdasarkan tatap muka, tapi sebenarnya masih kurang, sehingga nanti kita akan munculkan 2 atau 3 materi dalam sekali tatap muka supaya terpenuhi semuanya. Ya, berikut ini ada konsep penemuan hukum, ya, dan metode penemuannya. Lalu penafsiran hukum, kemudian konstruksi hukum, kemudian pembentuk hukum, penegakan hukum, lembaga penyelidik, lembaga penuntut, lembaga peradilan, lembaga pelaksana putusan, kemudian dogmatika hukum, teori hukum, filsafat hukum. Kemudian ada lagi cabang dari ilmu hukum, sosiologi hukum, antropologi hukum, sejarah hukum, politik hukum, psikologi hukum, dan perbandingan hukum. Saudara-saudara, nanti juga kita akan belajar sistem hukum, baik itu hukum Anglo-Saxon dan hukum common law. Jadi saudara-saudara cukup banyak materinya, sehingga kalau nanti disajikan dalam tatap muka, itu waktunya kurang, sehingga nanti ada tugas-tugas yang akan diberikan kepada saudara yang namanya assignment untuk membaca literatur, kemudian membuat ringkasan atau juga membuat kasus yang berkaitan dengan masalah, sehingga bisa dikumpulkan di SPADA dan OCW atau juga nanti dipresentasikan, ya. Demikianlah pengantar ilmu hukum. Nanti pada kuliah tatap muka yang kedua kita sudah mulai presentasi, karena nanti admin akan membagi tugas-tugas saudara dalam berbagai kelompok mahasiswa, dan buku yang kita acu adalah Pengantar Hukum Indonesia dari Peter Mahmud. Jadi kalau boleh Anda memiliki buku itu, sedangkan buku-buku lain nanti ada judul-judul yang bisa menambahkan keluasan cakrawala untuk itu. Sekian, terima kasih, sampai ketemu pada kuliah berikutnya, karena 1 minggu kita untuk yang PIH kuliahnya 2 kali. Terima kasih.